UMSU atau Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berada di Jalan Kapten Mukhtar Basri, nomor 3 Glugur Darat 2, Kota Medan. UMSU merupakan kampus swasta satu-satunya yang ada di Sumatera Utara yang sudah berakreditasi unggul, baik unggul di sisi prestasi maupun unggul di jumlah mahasiswanya. Pada pintu masuk utama UMSU, kita langsung menemukan Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru atau biasa disebut dengan Penmaru, yang merupakan pusat informasi bagi peserta didik yang akan mendaftarkan dirinya di kampus UMSU. Selanjutnya, kita akan menemukan Fakultas Pertanian, dan tepat di samping gedung pertanian, kita akan menjumpai Biro Administrasi dan Keuangan yang digunakan untuk administrasi mahasiswa. Dan di sampingnya, kita juga akan menemukan Fakultas Hukum. Selanjutnya, tepat di depan gedung Fakultas Hukum, terdapat perpustakaan yang dijadikan akses bagi mahasiswa UMSU untuk mengerjakan tugas, membaca buku, dan lainnya. Perpustakaan ini terletak di lantai 3 gedung rektorat atau gedung putih. Sebelum masuk perpustakaan, bagi pengunjung diharapkan mematuhi peraturan yang berlaku seperti melepaskan sepatu dan meletakkannya dengan rapi. Setelah masuk, jangan lupa juga untuk meletakkan tas di tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya, setelah meletakkan tas, jangan lupa juga untuk meng-scan kartu mahasiswa. Pada saat memasuki ruang bacaan, kita langsung melihat keindahan, kerapihan, dan kenyamanan di dalamnya. Di perpustakaan UMSU ini menyediakan berbagai referensi untuk tugas mahasiswa. Buku-buku yang telah disediakan di perpustakaan boleh dipinjam atau hanya sekedar untuk membaca. Di samping gedung perpustakaan terdapat pendopo yang bisa dijadikan sebagai sudut membaca atau mengerjakan tugas dan lainnya. Di UMSU juga terdapat masjid yang disediakan untuk umum bagi umat Islam yang ingin melakukan ibadah atau kegiatan keagamaan lainnya. Kemudian di sebelah masjid terdapat klinik untuk mahasiswa yang dijadikan sebagai tempat berobat secara gratis dengan menunjukkan KTM. Selanjutnya ada Fakultas Agama Islam. Dan di seberangnya ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan tepat di belakang Fakultas Hukum terdapat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di depan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik terdapat kantin UMSU yang didirikan semenarik dan semodern mungkin dengan penampakan yang indah, nyaman, dan bersih. Selanjutnya, kita beralih ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau sering disingkat dengan FEB. Fakultas Ekonomi ini memiliki 5 lantai, di mana setiap lantai memiliki 15 ruangan. FEB memiliki 4 prodi seperti S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Ekonomi Pembangunan, dan D3 Manajemen Perpajakan. Di FEB ini, jumlah mahasiswa yang paling banyak di antara fakultas yang lainnya. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara memiliki visi yaitu untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam membangun peradaban bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia berdasarkan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Untuk mewujudkan visinya, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara memiliki misi yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan al-Islam dan kemuhammadiyahan. 2. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Dan 3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Selanjutnya, kami akan belajar studi kelayakan bisnis tentang apa itu aspek. Aspek studi kelayakan bisnis. 1. Aspek hukum atau legalitas yang menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan. 2. Aspek ekonomi dan budaya.
Pada aspek ekonomi dan budaya, studi kelayakan menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi sekitar. 3. Aspek pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran merupakan aspek dasar yang diteliti dalam studi kelayakan. Analisis yang dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang pasar atau tidak. 4. Aspek manajemen. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Dari semua aspek yang dianalisis, aspek manajemen memiliki cangkupan yang sangat luas. Dan yang kelima ada aspek keuangan. Sebagian bisnis, modal adalah hal utama yang harus dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis. Selanjutnya, ada tahapan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, menemukan ide. Dalam penemuan ide, dalam studi kelayakan bisnis harus dimulai dengan menentukan satu atau beberapa ide bisnis yang prospektif. 2. Tahap penelitian. Setelah ide bisnis dipilih, tahap selanjutnya dalam membuat studi kelayakan bisnis adalah melakukan penelitian yang lebih mendalam sesuai dengan metode ilmiah. 3. Tahap evaluasi. Tahap evaluasi dalam studi kelayakan bisnis merupakan proses membandingkan sesuatu dengan satu atau beberapa kriteria standar yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, terutama terkait biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang akan diperoleh. 4. Tahap pengurutan usulan yang layak. Jika terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis yang dianggap layak, maka perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang memiliki skor tertinggi dalam tahap evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. 5. Tahap rencana pelaksanaan. Setelah terpilih sebuah rencana bisnis, maka tahap selanjutnya dalam studi kelayakan bisnis adalah menyusun rencana kerja terkait proses realisasi dari rencana pembangunan bisnis tersebut. Dan yang keenam, ada tahap pelaksanaan. Setelah semua rencana siap, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan semua rencana yang telah disusun. Jika proses pembangunan bisnis dapat berjalan dengan lancar, maka tahap selanjutnya hanyalah tinggal melakukan operasional bisnis secara rutin. Selanjutnya, studi kelayakan bisnis juga mempunyai manfaat, yang mana dengan melakukan studi kelayakan bisnis, pelaku usaha atau bisnis akan memperoleh gambaran situasi atau operasional dari bisnis atau usaha yang ingin dijalankan. Studi ini membantu mengurangi kerugian, memudahkan perencanaan bisnis, memudahkan pengawasan, memudahkan pengendalian, serta memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Studi kelayakan bisnis juga membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah dan menemukan solusi atas masalah tersebut. Oleh karena itu, studi kelayakan bisnis sangat penting dilakukan sebelum memulai atau mengembangkan suatu usaha untuk memastikan keberhasilan. Nah, teman-teman, sistem belajar dari Ibu Lindsay itu ketika beliau sudah menerangkan, maka mahasiswanya harus berebut maju untuk mengerjakan soal yang beliau buat di papan tulis. Kemudian, setelah maju nanti bakal dikasih bintang, dan bintang itu akan membantu mahasiswa untuk tidak melaksanakan ujian tengah semester maupun ujian akhir semester jika bintang yang didapat sudah sesuai sama target yang telah ditetapkan. Teman-teman bisa lihat nih seberapa antusiasnya kami dalam mengerjakan soal yang dibuat oleh Ibu Lindsay. Tepat di belakang gedung FIB terdapat sekretariat UKM atau organisasi yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, seperti resimen mahasiswa, basket, voli, sepak bola, karate, ikatan mahasiswa Muhammadiyah, dan UKM lainnya. Selanjutnya, tepat di depan galeri UMSU terdapat Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi dan juga Fakultas Teknik. Dan kedua fakultas ini memiliki gedung 7 lantai.
Selanjutnya kita beralih ke Galeri Inkubator dan UMKM UMSU. Nah, galeri ini merupakan tempat pusat kegiatan kewirausahaan bagi para sivitas akademik dan alumni yang memiliki jiwa wirausaha. UMSU juga menyediakan rusunawa. Rusunawa bisa disebut sebagai kos untuk mahasiswa. Di dalam rusunawa terdapat banyak kamar-kamar mahasiswa-mahasiswi. Bukan hanya kamar saja, tetapi ada juga ruangan-ruangan keagamaan yang digunakan mahasiswa untuk kegiatan keagamaan. Selanjutnya sebagai penutup ada UMSUMAT yang terletak di samping gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis. UMSUMAT biasanya buka setiap hari kecuali hari libur. Di UMSUMAT ini tersedia berbagai macam, yaitu ada roti, makanan ringan, minuman, dan lain sebagainya. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan PTS dan PTMA terbaik di Sumatera Utara. Dengan berbagai fasilitas yang sudah kami sebutkan tadi, masih banyak lagi nih fasilitas yang ada di UMSU. Hingga saat ini, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara adalah satu-satunya universitas yang terakreditasi unggul di Sumatera Utara. Nah, teman-teman, jangan ragu, jangan bimbang. Ayo daftar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.